Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita sedang berada dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, apakah hari ini hadir semuanya? Nah, baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sekarang coba siapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang nanti Ibu sampaikan. Apakah kalian masih ingat materi apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Apa coba? Ya, betul sekali. Kita kemarin membahas mengenai macam-macam jaringan tumbuhan. Nah, apa saja coba macam-macam dari jaringan tumbuhan? Nah, ada jaringan meristem, kemudian ada jaringan dewasa, kemudian jaringan dewasa juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada, ya betul, ada epidermis, kemudian ada jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan lain sebagainya. Nah, baik, Ibu ingin bertanya lagi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan sebuah pohon itu bisa berdiri tegak dengan kokoh? Yang tadinya kecil sampai tinggi menjulang ke atas. Nah, dari mana sih tumbuhan itu bisa makan? Dan di mana sih sebenarnya tumbuhan itu mengolah makanannya? Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dengan tepat. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar dari jaringan-jaringan tumbuhan yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kira-kira apa saja sih struktur dari jaringan-jaringan ini? Dan apa saja sih fungsi dari jaringan tumbuhan ini? Nah, apakah ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu tanyakan kepada kalian? Nah, untuk itu kita akan membahasnya pada hari ini. Nah, baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Nah, setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Dan Ibu juga akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nih, bisa dilihat. Nah, bagaimana? Apakah semuanya sudah terbagi LKPD-nya? Nah, baik. Setiap kelompok duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, baik. Sudah? Ya. Nah, sekarang kalian lihat LKPD masing-masing. Bagaimana, sudah? Ya. Coba lihat di bagian pertama. Nah, kalian coba baca dan pahami apa yang ada di dalam LKPD tersebut. Instruksi apa saja yang diberikan pada LKPD tersebut. Coba pahami, dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja kepada Ibu di depan. Dan Ibu juga nanti akan berkeliling untuk melihat-lihat ke setiap kelompok. Waktunya 45 menit, dikerjakan berkelompok ya, jangan sampai dikerjakan oleh sendiri. Ya, ingat ini pekerjaan kelompok. Jika kalian sudah mengerjakan semuanya, nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ya, baik. Sekarang bisa dimulai. Nah, baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Sudah 45 menit kalian mengerjakan LKPD tersebut. Bagaimana, apakah sudah semuanya? Bagus, semuanya sudah selesai ya. Nah, nanti perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu ya untuk maju mempresentasikannya. Baik, kelompok 1 silahkan maju. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Nah, baik, Ibu yakin jawaban dari setiap kelompok pasti ada perbedaan.
Nah, nanti kita akan membahas bersama-sama mengenai apa yang tadi ada di dalam LKPD. Sebetulnya apa yang tadi telah disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah benar, namun ada beberapa yang perlu ditambahkan atau dikoreksi dan kita bahas bersama. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai jaringan meristem atau jaringan embrional. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa jaringan meristem ini merupakan jaringan yang berisi sel-selnya yang aktif membelah. Dan jaringan meristem ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Di mana jaringan primer ini merupakan jaringan yang biasanya berada di ujung batang maupun ujung akar. Karena fungsi dari meristem primer ini yaitu untuk menyebabkan pertumbuhan vertikal, ya betul sekali. Nah, sehingga akar maupun batang itu bisa mengalami pertumbuhan memanjang. Nah, apa sih sebenarnya struktur dari jaringan meristem primer ini? Jadi, meristem primer ini sebetulnya berawal dari sel-sel inisial yang bernama promeristem, di mana promeristem ini merupakan sel yang sudah ada ketika dalam fase embrional. Nah, kemudian promeristem ini akan berkembang menjadi, nah bisa dilihat pada gambar, ada protoderm, kemudian ada prokambium, serta ada meristem dasar. Nah, lalu prokambium tersebut nantinya akan berkembang atau berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis. Nah, kemudian sedangkan prokambium ini akan berkembang nantinya atau berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut, dan sedangkan meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Nah, baik, selanjutnya ada meristem sekunder. Meristem ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Nah, meristem sekunder ini juga terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada meristem apikal yang berada di ujung, kemudian meristem interkaler yang berada di antara, dan meristem lateral yang berada di samping. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini merupakan gambar dari meristem apikal dan meristem lateral pada batang monokotil. Nah, bisa dilihat pada gambar, di situ terdapat meristem apikal yang berada di ujung batang dan ujung akar, di mana meristem tersebut akan menyebabkan pertumbuhan pada batang dan akar tersebut, dan akan terjadi pemanjangan pada akar maupun batang tersebut. Nah, karena meristem apikal ini berperan dalam pertumbuhan primer. Nah, jadi semua jaringan yang berasal dari meristem apikal ini disebut juga dengan jaringan primer. Nah, kemudian struktur dari jaringan primer tersebut terdiri dari ada epidermis, kemudian ada empelur, ada korteks, ada xilem primer, dan ada floem primer. Nah, di sini juga ada meristem lateral. Meristem lateral ini berada sejajar dengan batang maupun akar, di mana contohnya ini ada kambium gabus dan kambium vaskuler. Nah, meristem lateral ini berfungsi untuk menyebabkan pertumbuhan pada akar maupun batang tersebut, sehingga menyebabkan akar dan batang tersebut menjadi besar. Dan aktivitas dari meristem lateral ini bisa menghasilkan jaringan sekunder. Nah, adapun struktur dari jaringan sekunder ini ada periderm. Nah, periderm ini merupakan lapisan pelindung, kemudian ada kambium gabus ini berperan untuk menghasilkan periderm tersebut atau lapisan pelindung. Nah, kemudian ada xilem sekunder dan primer, kemudian ada floem sekunder dan primer, kemudian di sini juga ada korteks, ada empulur, serta ada kambium pembuluh atau vaskuler, di mana ini berperan dalam penebalan kayu yang ada di batang. Nah, aktivitas dari kambium pembuluh ini juga dapat memecahkan epidermis, sehingga epidermis tersebut digantikan oleh jaringan pelindung atau tadi yaitu periderm. Nah, kemudian selanjutnya ada jaringan permanen atau jaringan dewasa, di mana jaringan permanen ini merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun meristem sekunder yang sudah berdiferensiasi atau
mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya, serta bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Nah, jaringan permanen ini juga terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada jaringan pelindung, kemudian ada jaringan dasar atau parenkim, kemudian ada jaringan pengangkut, jaringan penyokong, serta jaringan sekretori. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis. Nah, jaringan epidermis ini tersusun atas lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ-organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah. Nah, jaringan epidermis juga disebut dengan jaringan pelindung karena berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh kondisi luar yang tentunya dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan tersebut. Lalu, sel-sel inisial jaringan epidermis ini dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan yang bisa disebut dengan derivat epidermis. Nah, di sini contohnya ada stomata. Stomata ini berfungsi sebagai jalan keluar masuknya CO2 dan O2 dalam fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Kemudian ada trikoma. Trikoma ini sangat banyak fungsinya, diantaranya berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada emergensia, ada spina, ada sel kipas yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air, lalu ada silika, ada filamen, serta ada litokis. Lalu yang kedua ada jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan parenkim ini tersusun dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Nah, disebut juga dengan jaringan dasar karena parenkim ini hampir berada di setiap bagian tumbuhan. Nah, di dalam buah dan biji, parenkim ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan zat makanan. Nah, parenkim ini juga dibagi lagi menjadi 6 macam menurut fungsinya. Yang pertama ada parenkim asimilasi. Parenkim ini berfungsi untuk melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Lalu yang kedua ada parenkim penimbun. Parenkim ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu yang ketiga ada parenkim air. Parenkim ini berfungsi untuk menyimpan air. Lalu ada parenkim udara. Parenkim ini berfungsi untuk menyimpan udara karena memiliki rongga di setiap sel yang cukup besar. Lalu yang keempat ada parenkim pengangkut. Nah, parenkim ini disebut dengan parenkim pengangkut karena berada di sekitar xilem dan floem. Lalu yang keenam ada parenkim penutup luka. Nah, parenkim ini berfungsi untuk meregenerasi parenkim yang baru. Nah, lalu berdasarkan bentuknya, parenkim juga dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu ada parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Kemudian yang ketiga ada jaringan penyokong. Jaringan ini memiliki fungsi untuk menunjang bentuk dari tubuh tumbuhan. Nah, jaringan ini juga memiliki ciri-ciri yaitu ini selnya tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada setiap sel-selnya. Nah, selain itu, fungsi dari jaringan penyokong yang lainnya yaitu menegakkan batang dan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanik, melindungi embrio di dalam biji, serta melindungi jaringan vaskuler dan pembuluh. Nah, kemudian jaringan penyokong ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim, di mana jaringan kolenkim ini memiliki fungsi sebagai penguat pada organ-organ yang masih aktif mengadakan perkembangan atau pertumbuhan. Sedangkan jaringan sklerenkim ini juga sama memiliki fungsi sebagai penguat organ-organ tumbuhan, tetapi pada organ-organ yang sudah tidak aktif melakukan pertumbuhan atau perkembangan. Kemudian yang keempat ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Nah, jaringan pengangkut ini adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat-zat makanan hasil fotosintesis. Nah, jaringan pengangkut ini pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Nah, xilem ini memiliki fungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Nah, xilem ini tersusun dari berbagai macam jenis sel yang telah mati serta memiliki dinding sel yang tebal dan serta mengandung zat lignin. Nah, xilem sendiri memiliki struktur yaitu
ada unsur trakeal, serat xilem, dan parenkim xilem. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada floem. Floem ini memiliki fungsi untuk mendistribusikan zat-zat Floem ini memiliki fungsi untuk mendistribusikan apa-apa yang tadi telah diangkut oleh xilem dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan. Floem ini memiliki struktur diantaranya ada unsur tapis, sel pengiring, serat floem, parenkim floem, dan sel albumin. Kemudian yang terakhir ada jaringan sekretori. Nah, jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan suatu zat. Jaringan sekretori ini pada tumbuhan terdapat beberapa macam, yaitu ada saluran getah, sel-sel lesin dan minyak, sel-sel lendir, sel-sel penyamak, serta sel-sel mirosin. Nah, itulah pembahasan mengenai struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Dan ini juga sekaligus membahas mengenai LKPD atau pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD yang telah kalian kerjakan tadi. Nah, di sini ada yang berani untuk menyimpulkan pembahasan yang telah tadi Ibu sampaikan? Nah, baik, silakan. Ayo Ibu bantu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu jaringan tumbuhan terdiri dari dua macam, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Di mana jaringan meristem ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengalami pembelahan. Lalu jaringan dewasa ini terbagi lagi menjadi beberapa jaringan, yaitu ada jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung. Kemudian yang kedua ada jaringan dasar atau parenkim yang memiliki banyak fungsi dan berada hampir di setiap bagian tumbuhan. Lalu yang ketiga ada jaringan penyokong yang fungsi utamanya yaitu untuk mempertahankan tubuh tumbuhan. Lalu ada jaringan pengangkut yang memiliki fungsi umum untuk pengangkut zat-zat makanan. Lalu ada jaringan sekretori yang memiliki fungsi untuk menghasilkan suatu zat-zat tertentu. Nah, baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Namun sebelum itu Ibu akan memberikan soal yaitu post-test kepada kalian. Nah, baik, Ibu akan membagikan post-test ini kepada kalian masing-masing. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan berkelompok seperti tadi pengerjaan LKPD, tetapi dikerjakannya secara masing-masing. Nih. Nah, baik, Ibu beri waktu selama 5 menit. Baik, selesai. Ayo cepat dikumpulkan ya. Nah, nanti hasil dari proses ini Ibu akan bagikan melalui WhatsApp grup kelas kita ya. Oh ya, jangan lupa nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai organ-organ pada tumbuhan. Nah, kalian boleh dari sekarang mempersiapkan diri, mencari referensi-referensi yang nantinya dapat menjadi bekal kalian untuk pertemuan selanjutnya. Dan kalian juga jangan lupa untuk terus menonton video ini agar lebih paham dan bisa juga mencari referensi lain untuk menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.